Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang membuat kita berubah menjadi lebih baik, yang membuat kita lebih matang, lebih dewasa, dan yang terpenting lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih merasakan hakikat diri ini bahwa kita ini hanyalah hamba, dan itu sangat sulit kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang bukan hanya belajar namun juga memuliakan ilmu. Karena kata para ulama, satu-satunya jalan untuk mendapatkan al-ilmu nafi' adalah memuliakan ilmu, dan belajar salah satu bagian dari memuliakan ilmu. Dan ada banyak hal yang harus diwujudkan. Makanya kata para ulama, ma wasala man wasal illa bil hurmah. Tidak ada satupun keberhasilan orang yang berhasil kecuali ia harus memuliakan dan respect terhadap semua pihak yang ada di bidang tersebut, gitu loh. Artinya kalau kita berada di dunia ilmu, ya kita harus memuliakan ilmu, bukan hanya belajar dan bukan hanya ngerti. Karena ada orang yang diberikan kejeniusan, dia tidur sambil guling-guling, dia ikutin kajian sambil guling-gulingan, sambil rebahan, setengah sadar, setengah ngantuk, sambil main handphone. Itu kalau ditanya ngerti tuh. Kalau ditanya ngerti. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi apakah itu? Bukan. Kita harus memuliakan. Gitu hadirin Allah muliakan. Harus memuliakan. Baru kita akan berhasil. Makanya dulu para ulama itu rela menempuh perjalanan berhari-hari demi mendapatkan satu hadis. Sebagaimana dijelaskan Sa'id bin Musayyib, in kuntu la agibul ayyama wal layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu menghilang dalam beberapa hari, artinya pergi safar dalam beberapa hari, itu hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jadi maksud para ulama melakukan perjalanan beberapa hari hanya untuk dapat satu hadis loh ya, bukan satu buku.
bukan satu seminar yang isinya 2 jam lalu dibahas 10 hadis. Ini cuma dapat satu hadis, itu sangat worth it gitu loh, sangat layak. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka tuh meyakini ilmu itu tinggi, ilmu itu mulia, sehingga karena kemuliaannya layak untuk dikejar berhari-hari dan layak kita korbankan hari-hari kita untuk mendapatkan satu hadis. Itulah mengapa mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah. Karena memuliakan ilmu artinya memuliakan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memuliakan Al-Quran artinya memuliakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan hadis artinya memuliakan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau sikap dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada keterkejutan jika ulama menyatakan syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah memuliakan ilmu. Gitu, memuliakan ilmu. Jadi mereka tuh sangat memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu. Syu'bah bin Hajjaj tuh pernah bilang, hadirin, "Idza ra'aital mihbara fi baiti insanin farhamhu." Apabila engkau melihat kalau bahasa kita sekarang alat tulis gitu loh untuk belajar, jadi tinta, pena di rumah seseorang, maka sayangilah orang tersebut. Jadi kalau Anda melihat itu di rumah seseorang, alat tulis gitu, buku gitu di rumah seseorang, kalau bahasa kita ya, tinta dan pena di rumah seseorang, maka Anda harus sayang sama orang tersebut. Kenapa? Karena dia penuntut ilmu, gitulah. Karena dia penuntut ilmu. Wa in kana fi kummika syai' fa'at'imhu. Dan kalau pada saat itu Anda sedang bawa uang atau bawa sesuatu atau bawa makanan, maka berikan dia makanan. Itulah. Kalau bahasa kita, baik-baikin dia orang kayak begitu. Muliakan orang seperti itu. Kenapa? Penuntut ilmu. Kita sampai begitu. Jadi kalau Anda lihat di rumahnya itu ada alat tulis, berarti kan ini mungkin kita belum mengenal banget dia, dan pas main ke rumahnya, ini bukunya banyak nih, gitu loh. Dan menunjukkan dia belajar, dia penuntut ilmu, dia belajar agama gitu. Maka sayangi dia, gitu. Disuruh disayangi, nggak boleh dihasati. Nah kita kebalik ngeliat orang gitu kayak sebel aja. Illa man rahimah rabbuh, nggak semuanya tentu saja. Lalu kalau Anda mau apa, kasih dia secara spontanitas gitu, on the spot aja. Apa yang kita punya tuh kasih. Fat'imuhu. Itu para ulama dulu, karena mereka yakin kalau kita memuliakan ilmu, Allah akan muliakan kita. Man la yukrimul ilm, atau man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmu tersebut. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah nggak akan muliakan dia. Gitu hadirin. Makanya kita harus semangat loh. Ini Allah udah kasih kemudahan, kenyamanan yang luar biasa yang nggak pernah dirasakan ulama-ulama dulu.
gitu lah. Mana ada ceritanya dulu misalnya kajian Riyadhus Shalihin di rumah masing-masing gitu, kan nggak ada dulu tuh. Harus jalan, ada yang jalan 1 hari, ada yang jalan 2 hari perjalanan gitu. Jadi yang hari ini kita anggap kita sudah berjuang, punya effort untuk mengikuti sebuah kajian rutin misalnya gitu, misalnya kajiannya di sore hari, kita guru berusaha banget, atau ada kajian rutin di malam hari, pokoknya kita berusaha pulang semua selesai sehingga kita bisa duduk manis, atau kajiannya pagi hari seperti Riyadhus Shalihin, kita harus benar-benar nyiapin segala macam. Jadi kita udah merasa kayak ini effortnya luar biasa. Itu di masa klasik nggak ada apa-apanya effort kayak begitu. Itu belum effort, itu belum upaya yang sungguh-sungguh. Mereka itu untuk dapat 1 hadis itu melakukan perjalanan berhari-hari. Dan 1 hadis berapa sih? Gitu lah. Berapa menit gitu? Misalnya kita udah lakukan perjalanan 5 hari gitu, terus dapatnya la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Udah ya, kita berpisah ya gitu lah. Gitu. Misalnya 5 hari gitu ketemu seorang guru, udah capek, udah ngos-ngosan gitu, gurunya cuman kasih 1 hadis di atas, habis itu kita disuruh pulang. Kira-kira sebel nggak tuh? Hah? Cuman 1 hadis doang? Kita udah datang capek-capek berhari-hari, cuman dapat 1 hadis yang durasinya cuman 1 menit. Kok gitu banget sih? Padahal dia dikasih hadis apa tadi? La taghdab walakal jannah, jangan marah. Dia marah gitu loh. Ya, subhanallah. Padahal itu sangat layak, karena ilmu itu tinggi, ilmu itu mulia. Makanya kalau kita anggap ilmu itu murah, jangan salahkan siapapun kalau Allah nggak muliakan kita. Nah, banyak orang berpikir ini hanya tentang memahami atau menghafal atau ngerti. Aku udah ngerti kok. Ya kalau cuma ngerti doang, Abu Jahal, Abu Lahab juga ngerti la ilaha illallah, hadirin. Justru mereka nolak karena ngerti akan konsekuensinya. Itu kan yang dijelaskan para ulama akidah. Jadi jamaah sekalian, selalu kita harus meresapi ini. Ini tuh jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan, mudahkan jalannya menuju surga. Harus diperjuangkan. Dan tadi kita sebagaimana dijelaskan para ulama, dan kita udah jelaskan sebelum-sebelumnya, harus memuliakan dan harus konsisten gitu. Man thabata nabat, barang siapa konsisten dia akan tumbuh gitu loh. Konsistensi itu penting. Kita udah jelaskan semua orang berusaha untuk meraih cita-citanya, tapi yang sulit adalah konsistensi dalam memperjuangkan cita-cita tersebut. Itu kalau cuma 1-2 atau hadir sekali-sekali mah gampang itu. Yang susah itu konsisten. Semua demikian, konsisten. Gitu loh. Olahraga kalau ada momentumnya tuh mudah, insya Allah mudah. Yang susah tuh konsisten olahraga setiap pagi gitu, atau seminggu 3 kali, susah itu. Nurunin porsi makan sekali 2 kali sih insya Allah mudah. Yang susah tuh konsisten nurunin porsi makan.
Itulah. Taib. Kita masuk bersama Al-Imam An-Nawawi. Oleh karena itu marilah kita bersyukur, lalu jaga iman kita, jaga ittiba kita kepada Nabi SAW, dan mari kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ya hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Masih bersama kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, dan kita sudah masuk ke hadis pertama ya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadirin Allah muliakan, barang siapa yang melihat kemungkaran, dan hadis ini tuh panjang banget sebenarnya. Kemarin aja kita melebihi durasi normal, itu pun belum selesai, artinya masih ada 1-2 hal yang perlu ditekankan lah. Nah, di antara yang perlu ditekankan adalah masalah kemungkaran, yang apabila kita lihat, kita harus atau kita diminta untuk mengingkari. Nah hadirin Allah muliakan, sedikit kita jelaskan definisi kemungkaran secara lebih detail lagi. Kan kita udah bahas kemungkaran itu apa yang Allah dan Rasulnya nilai kemungkaran. Nah, itu benar, tapi kita butuh yang lebih detail gitu loh. Kita butuh yang lebih detail. Ulama mengatakan kemungkaran yang dimaksud adalah kullu mungkarin, setiap kemungkaran, maujudin fil hal, yang terjadi pada saat itu, zahirin lil muhtasibi min ghairi tajassus, nampak jelas bagi orang yang ingin mengingkari gitu ya, min ghairi tajassus, tanpa tajassus, tanpa dicari-cari, tanpa dimata-matai gitu. Ma'lumin kaunuhu munkaran bi ghairi ijtihad, status perbuatan tersebut sebagai hal yang mungkar itu telah diketahui tanpa menggunakan proses ijtihad, itu tanpa menggunakan proses ijtihad. Itu keterangan para ulama kita. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih detail, lebih ilmiah, jadi kullu munkarin, semua kemungkaran, mawjudin fil hal, yang terjadi dalam di kondisi itu atau di saat itu, di waktu tersebut gitu.
Karena makanya kan man ra'a minkum munkar, barang siapa melihat, berarti kejadiannya pada saat dia lihat tuh. Zahirin lil muhtasi min ghairi tajassus, yang apa, nampak jelas bagi yang mau mengingkari tanpa dia mencari-cari kesalahan, memata-matai, ngikutin segala macam. Jadi ya udah, secara ini aja natural bahwa itu kemungkaran yang dia lihat, bukan dicari-cari. Lalu statusnya mungkar itu telah diketahui tanpa proses ijtihad, gitu loh. Gitu. Nah, kata para ulama, dari definisi ini kita bisa menarik kita bisa bagi menjadi 3 poin, 3 penggalan. Yang pertama, an yakunal munkar ma'lumul nakara bi ghairi ijtihad, bahwa sesuatu yang mungkar itu jelas kemungkarannya tanpa melalui proses ijtihad. Jadi hal itu mungkar jelas tanpa proses ijtihad. Maksudnya apa sih? Nah, ini kan maksudnya apa? Maksudnya itu kata para ulama, yunkaru fil muttafaqi alaihi. Jadi hal-hal yang diingkari itu hal-hal yang disepakati oleh seluruh para ulama bahwa itu kemungkaran. Kal wajibatil zahirah wal muharramatil masyhurah, seperti kewajiban-kewajiban yang jelas dan tidak dikerjakan, atau hal-hal yang haram yang sudah masyhur, sudah diketahui lalu dikerjakan. Misalnya apa? Misalnya orang nggak sholat maghrib, itu kan al-wajibatil zahirah. Orang nggak sholat 5 waktu, nggak sholat subuh misalnya. Kita kos-kosan sama teman-teman kita nggak sholat subuh, harus diingkari. Gitu. Kita bangun, dia masih tidur, terus kita bangunin, oh ya, terus kita sholat gitu, sholat berjamaah, balik lagi, masih tidur dia. Terus sampai 5 menit sebelum syuruk masih tidur juga. Waduh, itu harus diingkari, nggak boleh didiamkan. Jadi al-wajibat al-zahirah wal muharramatil masyhurah, atau hal-hal yang haram yang jelas gitu loh. Hal-hal yang haram itu yang jelas, kemaksiatan yang jelas zahir. Depan kita teman kita minum khamar, itu kan clear, jelas. Atau orang mau berzina gitu loh, atau kita simpan dulu contoh minum khamar ya, zina atau minum obat-obat, pakai obat-obatan terlarang, jelas kita tahu dia itu al-muharramatil masyhur, atau yang lain lah. Memang sengaja contohnya kita jelaskan yang universal. Kita lanjutkan, wa kadza ma kana al-khilafu fihi dha'ifan mukhalifan lin-nass, atau terjadi khilaf tapi khilafnya tuh khilaf yang lemah dan menyelisihi dalil yang tegas gitu lah. Ada khilaf tapi khilaf yang lemah. Dan mesti dalil. Contohnya misalnya tadi khamar.
Kita tahu surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar dan seterusnya. Jadi itu ayat pengharaman khamar. Lalu ada sebagian kecil ulama, sebagian kecil di Irak gitu ya, yang mengatakan bahwa minuman keras yang diharamkan hanya yang terbuat dari anggur, yang lain boleh. Tapi Allah sudah bilang semua khamar itu nggak boleh, dan khamar itu semua hal yang memabukkan. Kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram. Jadi setiap memabukkan dari manapun bahan bakunya itu khamar, kata Nabi SAW. Setiap memabukkan, dan setiap khamar itu haram. Jadi jelas ini ada pendapat itu, tapi menyelisihi nas dalil, dan itu pun diingkari. Dan nggak bisa orang yang diingkari itu berargumentasi, kan tapi ada pandangan yang seperti ini. Oh, ini menyelisih nas, menyelisih dalil yang tegas. Nah, bagaimana kita tahu? Kita harus kembali kepada ahli ilmu. Kita lanjutkan. Amma masailul ijtihad wa ma fihi majali ra'i fala inkara fiha. Adapun masalah-masalah ijtihadiyah, perbedaan yang kuat, yang sama-sama punya dalil, yang sama-sama punya argumentasi yang kuat, maka tidak ada pengingkaran dalam hal tersebut. Itu poinnya. Adapun masalah-masalah ijtihadiyah yang perbedaannya kuat, sama-sama punya dalil, sama-sama punya sudut pandang yang ilmiah, referensinya jelas, bisa dicek dalam buku-buku para ulama, maka tidak ada pengingkaran. Ini penting, karena seringkali di antara kita ribut gara-gara ini, dan salah satu pihak saling mengingkari sepihak yang lain, padahal ini bukan ranah amar ma'ruf nahi mungkar, atau bukan ranah nahi mungkar. Hadirin Allah muliakan, saya akan bacakan beberapa keterangan para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Mawardi, salah satu ulama Syafi'iyah. Beliau menjelaskan bahwa wa amma makhtalafa al-fuqaha fi hadrihi wa ibahatihi. Adapun perkara yang diperselisihkan oleh para ulama boleh tidaknya, diperselisihkan oleh para ulama dengan perbedaan yang kuat ya, boleh atau tidaknya, sama-sama punya sudut pandang yang kuat, ada referensi, ada keterangan, fala madkhala fi inkarihi, maka tidak ada ruang untuk mengingkarinya, tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Illa an yakuna mimma dha'ufal khilafu fi, kecuali jika khilafnya itu lemah. Nah, itu jika khilafnya lemah, karena nggak semua khilaf tuh bisa, harus khilaf yang kuat. Wa kana dhari'atan ila mahdhurin muttafaqin alaih, atau hal-hal yang menjadi sarana menuju hal yang haram dengan kesepakatan para ulama. Itu keterangan dari Al-Imam
Al-Mawardi. Itu poin penting. Jelas ini hadirin? Jelas secara teori ya, tapi masalah-masalah apa saja pasti di banyak kita masih bingung yang mana ya. Tapi paling nggak kita tahu konsep umumnya dulu lah, biar kita hati-hati tidak mengeneralisir permasalahan. Kita simak ucapan Al-Imam Ibnu Muflih, salah satu ulama madhab Hanabilah. Kalau tadi madhab Syafi'iyah, kita coba ulama madhab Hanabilah. Kata beliau, penggalan ucapan beliau ya, faqad bayyana al-amra ala anna masail al-ijtihadi la inkara fiha. Sungguh telah kita jelaskan duduk persoalannya bahwa masalah-masalah ijtihad tidak ada pengingkaran di dalamnya. Gitu loh. Tidak ada pengingkaran di dalamnya. Lalu beliau membawakan keterangan atau menjelaskan bahwa pandangan Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i, in dha'ufal khilaf fiha ankar wa illa fala. Jika khilafnya lemah, diingkari. Tapi kalau khilafnya kuat, tidak diingkari. Jadi persis seperti keterangan Al-Imam Al-Mawardi juga. Padahal beda mazhab ini beliau-beliau ini. Nah, tapi itu konsep. Sekali lagi jamaah, walaupun mengetahui mana khilaf yang kuat, mana khilaf yang lemah, itu masih menjadi misteri di dalam diri banyak kita. Pada saat itulah kita harus kembali ke ulama, kembali ke ahli ilmu, tanya kepada guru-guru kita, tanya kepada orang yang memang menguasai masalah itu. Gitu. Dan banyak buku-buku menjelaskan tentang ini. Buku-buku klasik banyak banget. Jelas ini hadirin? Terakhir, kita jelaskan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره. Oleh karena itu, ulama yang menulis dan menerangkan permasalahan amar ma'ruf nahi munkar dari ulama-ulama mazhab Syafi'i dan selain mereka menjelaskan bahwa inna mithla hadhil masail al-ijtihadiyah la tunkara bil yad. Seperti masalah-masalah seperti sesungguhnya seperti masalah-masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu khilaf yang kuat tadi, yang sama-sama punya argumentasi, sama-sama punya sudut pandang dan ilmiah, yang bukan hanya sekedar argumentasi tapi yang ilmiah, bisa dicek keterangannya. La tunkaru bil yad, tidak boleh diingkari dengan tangan. Walaysa li ahadin an yulziman nas bittiba'ihi fiha. Ini menarik. Dan tidak boleh seorang pun yang mengharuskan manusia untuk mengikuti pandangannya, mengikuti pendapatnya. Nggak boleh seorang pun mengharuskan manusia, mengilzam, mengharuskan atau memaksa orang lain untuk mengikuti pandangannya dalam masalah-masalah seperti ini.
dalam masalah-masalah perbedaan yang kuat, perbedaan yang kuat. Walakin yatakallam fiha bil hujajil ilmiyah. Namun solusinya adalah dibicarakan dan didiskusikan dengan dalil-dalil ilmiah. Jadi kata para ulama tetap boleh diskusi gitu loh. Mohon maaf ya, saya nggak setuju dengan pandangan Anda gitu loh. Bisa kita diskusi, sampaikan dalil, bukan baperan, bukan emosi, bukan nuduh, bukan just dan seterusnya, tapi bicara dengan dalil. Faman tabayyana lahu sihhatu ahadil qailain tabi'ahu. Apabila setelah dibicarakan dengan ilmiah hasilnya adalah tabayyana, hasilnya adalah dia melihat bahwa salah satu pandangan itu sahih atau kuat secara dalil, maka dia ikuti pandangan yang dia yakini itu benar. Wa man qallada ahlal qawlil akhar fala inkara alaihi. Tapi kalau dia nggak puas dan dia lebih memilih pandangan lain yang berbeda dengan kita misalnya, maka orang itu nggak diingkari. Jadi ajak diskusi. Kalau kita punya dalil, ya artinya kita punya kapasitas untuk itu, kita jelaskan ini loh dalilnya mas, ini dalilnya mas. Kalau dia terasa, oh gitu ya, aku baru tahu gitu loh, iya lebih kuat tuh ini gitu loh, oke ikut. Tapi kalau dia nggak puas dan dia lebih cenderung ke ahli ilmu yang lain, ke ulama yang lain, ke guru yang lain yang punya kapasitas, maka la inkar, nggak diingkari, tidak diingkari. Itu maksudnya. Dan ini secara muqaddimah tuh penting untuk kita ketahui, karena kita sekarang di masa yang nggak ada sekat lagi di dunia ilmu. Semua bisa dikonsumsi. Kalau dulu para ulama itu mengklasifikasi murid gitu loh, yang masih awam tuh nggak bisa mempelajari ilmu yang tinggi-tinggi. Sekarang semua ada di sosial media, semua ilmu ada di internet sekarang, semua ilmu ada di YouTube. Jadi kita harus ngerti gitu loh. Kalau nggak, akhirnya yang harusnya kita ingkari tidak kita ingkari, yang harusnya kita tidak ingkari kita ingkari, bahkan kita ribut sama saudara kita gara-gara hal tersebut. Padahal seharusnya cukup didiskusikan secara ilmiah. Atau sebaliknya, harusnya ini diingkari. Nggak diingkari. Dengan alasan misalnya perbedaan. Padahal perbedaan dalam kasus ini perbedaan yang lemah jika kita cek buku-buku para ulama kita. Makanya sengaja saya hanya membacakan biar kita langsung terkoneksi dengan keterangan para ulama kita. Jadi itu yang dimaksud statusnya itu mungkar itu jelas tanpa ijtihad, itu maksudnya. Jadi adapun masalah-masalah khilaf yang kuat, maka itu ditoleransikan. Itu tuh poin yang pertama. Poin yang kedua dari definisi di atas. Balik lagi definisi di atas. Kembali lagi ke definisi di atas. Apa definisi di atas? Setiap kemungkaran yang terjadi di waktu tersebut, di kondisi tersebut, zahir, jelas, gamblang, di hadapan yang mengingkari tanpa tajassus, dan statusnya itu mungkarnya jelas tanpa ijtihad. Itu loh definisi itu. Tadi kita udah bahas syarat pertama. Syarat yang kedua, an yakunal munkar qa'iman mawjudan fil hal. Syarat yang kedua, kemungkaran itu terjadi di saat itu. Terjadi di saat itu, di kondisi itu, di waktu itu.
gitu lah. Adapun kalau sudah terjadi, itu kata para ulama, adapun kalau sudah terjadi, maka solusinya adalah dinasehati, diingatkan, atau bisa jadi diangkat ke pengadilan atau hakim jika memang kasusnya memang harus atau layak untuk diangkat. Itu maksudnya. Jadi syarat ini adalah kemungkaran yang diingkari langsung itu ketika kejadian. Kalau sudah berlalu, maka solusinya adalah nasihati. Kan udah kejadian, ya udah nasihati. Kalau belum kejadian kan dicegah gitu, maka cegahlah. Coba hadis tadi, hadis kita itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, dia cegah. Kan berarti terjadi pada saat itu. Nah kalau kejadiannya kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kan udah nggak bisa dirubah, udah kejadian. Maka yang ada nasihat, wa'adh gitu, dinasihati, diingatkan, jangan sampai dia ulangi lagi. Atau bisa jadi diangkat ke pengadilan, kata para ulama, kalau memang kasus-kasus tersebut layak untuk diangkat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yakunal munkar zahiran bi ghairi tajassus. Kemungkaran itu zahir, nyata, jelas, tanpa dicari-cari, tanpa dimata-matai. Itu poinnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itulah kemungkaran yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini sebagaimana keterangan para ulama. Jadi yang kemungkarannya jelas, bukan masalah ijtihadiyah, bukan masalah khilaf yang kuat, lalu kejadian depan mata kita dan tanpa kita mencari kesalahan orang, tanpa kita mata-matai, tanpa kita telusuri atau investigasi gitu. Jadi kelihatan depan baru kita ingkari. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup, dan insya Allah pada pertemuan besok biidznillah kita akan masuk ke hadits berikutnya. Dan setiap kita mendengar nahi mungkar, kemungkaran inilah yang harusnya kita kita ingkari. Jadi kalau tanya kemungkaran itu apa sih? Ya ini kemungkaran. Wallahu ta'ala bishawab. Tapi kita sedikit buka waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat Islam dalam sehat, iman, dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ya Ustadz, apakah semua hal ijtihadiyah yang kuat adalah semua hal tentang fikih Ustadz? Mohon bantuannya untuk lebih menjelaskan hal tersebut. Jazakallahu barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum ya, mayoritas ya, tapi tidak secara mutlak. Karena ada beberapa masalah akidah yang bukan induk, yang bukan inti, terjadi perbedaan. Itu yang dinamakan dalam ilmu akidah dengan istilah furu' al-akidah. Masalah furu' al-akidah, masalah cabang akidah. Masalah cabang-cabang akidah. Sebagai contoh, terjadi khilaf para ulama dalam masalah akidah, apa makhluk yang pertama kali diciptakan? Itu apa makhluk yang pertama kali diciptakan? Dan ada beberapa hal tentang masalah ini. Jadi, nah cara mengetahui gimana? Kita harus belajar dan kita harus bertanya kepada ahli ilmu. Tadi makhluk yang pertama diciptakan itu bukan masalah fikih, itu masalah akidah.
Jadi nggak bisa semua, oh ini kan kembali ke keterangan para ulama kita dan belajar dengan para pakarnya. Guru-guru kita memang punya kualitas dan spesialis dalam masalah akidah maupun fikih. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati Imam Nawawi dan keluarga, dan semoga Ustadz beserta keluarga dan tim juga seluruh jamaah yang mendengarkan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah anak yang baru saja berhijrah belum bisa menasihati istri yang masih jauh dari agama, dan anak tahu tabiat istri yang ketika dinasihati dengan agama akan malah menjauh? Bolehkah Anda mengingkari dengan hati? Apakah iman Anda bermasalah? Jawabannya, kan tadi kita udah jelaskan definisi kemungkaran ya. Nah, kita kan harus pastikan dulu. Jadi yang perlu kita camkan jamaah, apakah itu mungkar apa tidak? Karena sekali lagi nggak semua hal yang kita ketahui atau yang berbeda dengan yang kita ketahui selama ini sebuah kemungkaran, sebagaimana kita jelaskan kemarin. Kata para ulama, adamul ilmi bisyai' la yastalzim al-ilma bil adam. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu nggak ada, bukan berarti sesuatu itu pasti mungkar. Belum tentu, bisa jadi dia yang benar, kita yang salah. Bisa jadi istri kita yang benar, kita yang salah. Misalnya ya, kan ini nggak disebutkan apapun. Tapi kan seringkali itu ya, kita udah ngotot sama istri, ya ternyata dia yang benar loh, gitu loh. Makanya yang pertama kalau kita ingin itu, pastikan dulu, kan dua poinnya. Pastikan dulu itu kemungkaran, dan pastikan dulu istri kita melakukan itu. Bisa jadi istri itu kemungkaran, tapi istri kita nggak pernah melakukan itu. Jadi ada dua hal, pastikan dulu itu kemungkaran, dan pastikan istri kita melakukan hal itu. Kalau dua hal ini sudah terpenuhi, maka sebagai suami kita harus mengingkari. Kita harus mengingkari. Kecuali jika kita ingkari saat itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kan kita udah bahas kemarin. Apa maksud tidak mampu? Tidak mampu itu bisa bermakna tidak punya kekuasaan dan kemampuan atau power untuk mengingkari, atau punya kekuasaan, punya power, dan punya kemampuan, namun jika kita ingkari saat itu akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar dan kemungkaran yang lebih parah lagi. Jadi ini yang harus kita timbang. Nah, kalau konteksnya suami istri, jelas suami punya power. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jelas, ini clear. Nah, pertanyaannya, apabila kita ingkari, apakah menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar apa tidak? Kalau menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, maka kita tidak ingkari pada saat itu. Tapi kita cari lagi momen yang bisa, gitu loh. Pelan-pelan. Dan kita tahu bersama-sama menyikapi istri itu butuh ketakwaan dan butuh kesabaran dan konsistensi tinggi. Kenapa ketakwaan? Karena Nabi SAW yang bersabda, gitu loh, ittaqullaha fin nisa, kan gitu. Bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi wanita, dalam menyikapi istri. Jadi ini menyikapi istri itu bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, berantakan semuanya. Terus yang kedua, harus sabar dan konsisten. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kan, khuliqatil mar'atu min dila', wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan Nabi juga menjelaskan kan, kalau nggak diluruskan,
ya nggak lurus-lurus gitu. Tapi kalau terlalu keras patah. Kalau terlalu keras patah. Jadi harus ada apa, tarik ulur gitu loh. Dan harus terus karena memang bengkok. Nggak diluruskan, ya bengkok terus. Diluruskan terlalu saklek, patah. Begitu. Makanya kita sebagai laki-laki kalau mau menikah itu memang harus belajar kepemimpinan dengan skop masing-masing tentu saja ya. Karena qawamah itu tuh penting gitu loh. Dan qawamah tuh bukan hanya baik aja. Kalau hanya baik aja akan ada masalah nanti. Karena kita bertugas untuk mengajarkan, mendidik, mengajarkan adab. Kan kata itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam tafsir surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Cara menjaga keluarga dari siksa api neraka apa? Diajarkan dan dididik, diajarkan adab, dididik. Dan pendidikan itu seni, hadirin. Artinya makanya at-tarbiyah awsa' minal bir. Pendidikan itu lebih luas daripada kebaikan dan lebih kompleks dibanding kebaikan. Itu poinnya. Jadi banyak kita tuh berpikir hanya dengan jadi laki-laki baik kita bisa sukses sebagai suami. Enggak. Kita bisa sukses sebagai suami pertama dengan pertolongan Allah, yang kedua kita harus bisa mendidik, bisa jadi pemimpin. Dan sebaliknya, wanita tuh berpikir yang penting dapat laki-laki baik. Nah, PR dia tuh bukan hanya berbuat baik. PR suami itu, kata Ali bin Abi Thalib, bukan kata saya. Kata Ali bin Abi Thalib, dia harus ajarkan istrinya dan harus didik istrinya. Dan itu tadi, dan selaras dengan sabda Nabi, mendidik itu bukan semuanya saklek, patah itu wanita. Istri akan patah. Gitu, patah. Mending itu kita buka ruang di satu sisi, lalu kita ketatkan sisi yang lain, terus nanti sebaliknya dan lain sebagainya. Makanya PR kita banyak nih bagi para suami, begitu juga bagi para istri. Jadi harus terus belajar. Jadi mengingkari ya, tapi kita harus lihat semua sisi. Karena kita bertugas mendidik mereka, bukan membiarkan mereka. Membiarkan nggak akan lurus-lurus. Illa ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah takdirkan. Tapi itulah tabiat wanita yang dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sikapi istri kita sebagaimana kita sikapi teman-teman kita atau bawahan kita dan seterusnya yang laki-laki. Wanita tuh walaysa dzakaru kal untha, kata Allah SWT. Laki-laki itu beda dengan wanita, dan wanita berbeda dengan laki-laki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ingat, jaga iman kita dan jaga amal saleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.